3 tahun lalu, tepat setelah aku melahirkan putriku, suamiku menghilang. Di hari yang sama, aku dan bayiku yang masih merah diusir paksa oleh ibu mertuaku. 3 tahun aku berjuang sendirian di jalanan. Sampai hari ini, saat aku dan anakku sedang menunggu bus, sebuah mobil mewah berhenti. Masuk, Natasha. Aku perlu memberitahumu sesuatu yang penting. Aku syok. Ternyata, dia adalah tanteku. Dan rahasia yang ia bawa akan mengubah takdirku selamanya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma disinfektan dan obat-obatan menusuk hidung Natasha. Ia membuka matanya perlahan. Dinding kamar rumah sakit yang bercat putih kusam adalah hal pertama yang menyambutnya. Tubuhnya terasa remuk, setiap sendi ngilu, dan jahitan di perutnya berdenyut nyeri. Tapi semua rasa sakit itu seakan menguap begitu ia menoleh ke samping. Di dalam boks bayi sederhana, sesosok makhluk kecil terbungkus selimut merah muda. Lala. Anaknya telah lahir dengan selamat. Natasha mengulurkan tangannya, jari-jarinya yang sedikit bengkak menyentuh pipi mungil itu. Kehangatan langsung menjalar ke hatinya. Ini adalah keajaiban, buah cintanya dengan Indra. Indra. Kemana suaminya? Sejak semalam, saat air ketubannya pecah dan ia dilarikan ke rumah sakit oleh tetangga, Indra tidak bisa dihubungi. Ponselnya mati. Natasha mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin Indra sedang sibuk di kantor. Proyek besar yang sering diceritakannya itu pasti menyita seluruh waktunya. Ia pasti akan datang. Ia pasti akan terkejut dan bahagia melihat putri kecil mereka. Natasha mengambil ponselnya dari meja nakas. Tidak ada pesan. Tidak ada panggilan tak terjawab. Hanya layar gelap yang memantulkan wajahnya yang pucat dan hijabnya yang sedikit miring. Rasa cemas yang dingin mulai merayapi punggungnya, bersaing dengan kebahagiaan yang baru saja ia rasakan. Perawat bilang ia sudah bisa pulang hari ini. Rumah sakit sederhana ini tidak bisa menampungnya lama-lama. Ia harus pulang, meski Indra belum juga datang menjemput. Dengan sisa tenaga yang ada, Natasha mengemasi barang-barangnya. Hanya ada satu tas kecil berisi pakaian bayi dan pakaian gantinya. Ia menggendong Lala dengan hati-hati, menahan nyeri di perutnya. Ia membayar biaya administrasi dengan uang simpanannya yang semakin menipis. Indra belum memberinya uang belanja bulanan. Lagi-lagi, Natasha meyakinkan diri bahwa suaminya hanya sedang sangat sibuk. Ia memesan taksi online, jemarinya sedikit gemetar saat mengetik alamat rumah mertuanya. Rumah tempat ia dan Indra tinggal selama 2 tahun terakhir. Perjalanan pulang terasa panjang dan sunyi. Lala tertidur pulas di dekapannya. Natasha menatap keluar jendela, melihat jalanan kota yang ramai. Ia membayangkan Indra akan membukakan pintu, terkejut, lalu memeluknya dan Lala. Ia membayangkan senyum bahagia suaminya. Namun, saat taksi berhenti di depan gerbang rumah bercat krem itu, yang ia rasakan bukanlah sambutan hangat. Halaman rumah tampak sepi. Mobil Indra tidak ada di garasi. Hanya mobil Pak Haryono, ayah mertuanya, yang terparkir rapi. Natasha membayar taksi dan melangkah keluar, satu tangan menggendong Lala, tangan lainnya menyeret tas kecilnya. Ia menekan bel. Sekali, 2 kali. Terdengar langkah kaki dari dalam. Pintu terbuka. Bukan Indra. Ibu Sukma, ibu mertuanya, berdiri di ambang pintu. Wajahnya yang biasanya datar kini terlihat keras dan dingin. Di belakangnya, Pak Haryono berdiri dengan tangan terlipat di dada. Tatapannya tak kalah menusuk. Ibu, Pak, Indra ada? Tanya Natasha pelan, suaranya serak. Untuk apa kamu mencari Indra? Desis Ibu Sukma. Kata-katanya tajam. Natasha terkejut. Apa maksud ibu? Saya baru saja melahirkan. Ini Lala, Bu. Anak kami. Ia mencoba memperlihatkan wajah mungil Lala, berharap pemandangan cucu pertama mereka bisa melunakkan suasana. Tapi Ibu Sukma justru mundur selangkah, seolah melihat sesuatu yang menjijikkan. Anak itu bukan urusan kami lagi. Sama seperti kamu. Dunia Natasha seakan berhenti berputar. Ibu bicara apa? Di mana Indra? Saya perlu bicara dengannya. Nyeri di perutnya semakin menjadi. Kepalanya pusing. Indra sudah pergi, bentak Ibu Sukma. Dia pergi dari rumah ini. Dan itu semua karena kamu. Kamu perempuan pembawa sial. Tuduhan itu bagaikan tamparan keras. Air mata Natasha mulai menggenang. Pembawa sial? Saya tidak mengerti, Bu.
Apa salah saya? Sejak kamu menikah dengan anakku, usaha kami mulai seret. Dan puncaknya tadi malam. Indra bilang dia sudah tidak tahan lagi hidup denganmu, lalu dia pergi. Pergi dari rumah ini. Ibu Sukma menunjuk wajah Natasha dengan telunjuknya yang gemetar karena marah. Tidak mungkin, bisik Natasha. Indra mencintainya. Mereka sedang menunggu kelahiran anak ini. Tidak mungkin Indra pergi begitu saja. Tidak mungkin Indra mengatakan hal seburuk itu. Indra tidak mungkin meninggalkan saya. Pasti ada salah paham. Tolong izinkan saya masuk. Saya lelah, Bu. Dan Lala dia masih bayi. Pak Haryono akhirnya angkat bicara. Suaranya berat dan tanpa emosi. Kamu tidak dengar? Kamu tidak diterima lagi di rumah ini. Indra sudah menceraikan kamu. Pergilah. Cerai? Natasha terhuyung. Ia harus berpegangan pada pilar teras agar tidak jatuh. Kapan? Indra tidak bilang apa-apa. Suratnya mana? Saya tidak pernah tanda tangan apa-apa. Tidak perlu surat. Perkataan Indra sudah cukup. Sekarang, ambil barang-barangmu dan pergi. Ibu Sukma tiba-tiba masuk ke dalam, lalu keluar lagi beberapa saat kemudian sambil menyeret sebuah koper besar. Koper milik Natasha. Ibu Sukma membukanya, dan dengan kasar melemparkan semua pakaian Natasha dan barang-barang bayi yang sudah disiapkannya ke teras. Ibu, jangan. Natasha menjerit, mencoba menghentikannya. Tapi tubuhnya terlalu lemah. Pergi. Bawa anak haram itu pergi dari sini. Ibu Sukma mendorong tubuh Natasha yang sedang menggendong Lala. Natasha terdorong mundur, hampir jatuh. Ia memeluk Lala erat-erat. Bayi kecil itu mulai menggeliat, merasakan ketegangan dan guncangan, lalu menangis kencang. Tangisan pilu yang menyayat hati. Ibu, tolong. Pak Haryono, tolong bicara pada Ibu Sukma. Saya baru melahirkan. Jahitan saya masih basah. Kemana saya harus pergi malam-malam begini dengan bayi merah? Natasha memohon, air matanya kini mengalir deras, membasahi hijab sederhananya. Ia menatap ayah mertuanya, mencari sedikit saja belas kasihan. Pak Haryono hanya menatapnya dingin. Itu urusanmu. Bukan urusan kami lagi. Ibu Sukma mengambil tas kecil Natasha dan melemparkannya ke halaman, dekat koper yang sudah tergeletak terbuka. Cepat pergi sebelum saya panggil keamanan komplek. Kami tidak mau menanggung malu punya menantu seperti kamu. Dengan hati yang hancur berkeping-keping, Natasha terpaksa menuruti. Ia tidak punya kekuatan untuk melawan. Ia membungkuk, menahan sakit yang luar biasa di perutnya, mencoba memasukkan kembali pakaiannya dan pakaian Lala ke dalam koper dengan satu tangan, sementara tangan lainnya mendekap erat bayinya yang terus menangis. Ibu Sukma dan Pak Haryono mengawasinya dari ambang pintu, seperti dua algojo yang puas melihat korbannya menderita. Setelah koper tertutup seadanya, Natasha menyeretnya menuju gerbang. Ia bahkan tidak punya tenaga untuk membenci. Yang ia rasakan hanya kehampaan, kebingungan, dan rasa sakit yang tak terperi. Ia menoleh ke belakang sekali lagi, berharap ini semua hanya mimpi buruk. Tapi pintu bercat krem itu tertutup dengan keras. Terdengar suara kunci diputar dari dalam. Natasha terduduk di trotoar di luar gerbang. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, ia memeluk Lala, mencoba menenangkan tangisan anaknya sekaligus tangisan hatinya sendiri. Apa yang terjadi? Kenapa Indra pergi? Kenapa mereka begitu kejam? Ia sendirian. Tidak punya siapa-siapa lagi di kota ini. Orang tuanya sudah lama meninggal. Kerabat jauh entah ada di mana. Ia menatap rumah besar di balik gerbang itu. Rumah yang selama 2 tahun menjadi tempatnya bernaung, kini terasa asing dan mengancam. Tiba-tiba, ia mendengar suara gerbang garasi terbuka. Lampu mobil menyala. Mobil Pak Haryono. Natasha buru-buru berdiri, berharap mereka berubah pikiran. Mobil itu melaju pelan keluar dari gerbang. Pak Haryono ada di balik kemudi, wajahnya lurus ke depan. Di sebelahnya, Ibu Sukma duduk dengan angkuh. Mobil itu melewatinya begitu saja. Natasha hendak memalingkan wajah, putus asa. Tapi sepersekian detik, matanya menangkap gerakan di kursi belakang. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Itu Indra. Suaminya ada di sana. Indra menatap lurus ke arahnya, ke arah Lala di pelukannya. Mata mereka bertemu. Natasha ingin berteriak memanggil namanya. Tapi ia membeku. Wajah Indra pucat pasi. Matanya tidak menunjukkan kemarahan atau kebencian. Yang Natasha lihat adalah tatapan kosong, penuh ketakutan, dan putus asa. Seolah Indra adalah boneka yang tidak punya kendali atas dirinya sendiri. Indra langsung membuang muka, menunduk dalam-dalam.
Mobil itu menambah kecepatan dan menghilang di tikungan jalan. Meninggalkan Natasha dalam kebisuan yang pekat, hanya ditemani tangisan Lala yang lapar dan dingin. Kini ia tahu. Indra tidak pergi. Indra ada di sana. Dan pemandangan itu jauh lebih menakutkan daripada kabar kepergiannya. 3 tahun adalah waktu yang panjang. Bagi Natasha, 3 tahun itu adalah sekolah kehidupan yang paling keras. Setelah malam pengusiran itu, ia tidak pernah kembali. Ia tidak pernah mencoba menghubungi keluarga Indra lagi. Tatapan mata Indra di mobil malam itu sudah cukup menjadi jawaban. Mereka dalam bahaya. Keluarga mertuanya tidak menginginkannya, dan suaminya terlalu lemah untuk membelanya. Tahun pertama adalah yang terberat. Ia menghabiskan sisa tabungannya untuk menyewa kamar kontrakan petak yang sempit di pinggiran kota. Kamar berukuran 3 kali 4 meter itu menjadi kamar tidur, dapur, dan ruang bermain sekaligus untuk Lala. Kamar mandi dipakai bersama dengan penghuni kontrakan lain. Dindingnya tipis, suara tangis Lala di malam hari sering membuat tetangga menggedor dinding. Natasha hanya bisa meminta maaf. Sambil mengusap punggung anaknya, hatinya ikut menangis. Ia menjual satu-satunya perhiasan yang ia punya, cincin kawinnya. Uangnya ia pakai untuk membeli susu formula dan kebutuhan Lala. Ia menolak untuk tenggelam dalam kesedihan. Ia harus hidup. Ia harus kuat demi Lala. Natasha mulai bekerja serabutan. Ia menerima jahitan hijab dan gamis dari tetangga. Tangannya yang dulu halus, kini mulai menebal dan sesekali tertusuk jarum. Saat Lala tidur, ia akan menjahit sampai larut malam, ditemani suara mesin jahit tua yang ia beli secara mencicil. Jika ada waktu luang di pagi hari, ia membantu di warung nasi Ibu Tini, tetangga kontrakannya yang baik hati. Ia mengupas bawang, mencuci piring, apa saja yang bisa menghasilkan beberapa lembar uang untuk membeli beras dan sayur. Hijab yang ia kenakan kini tampak lusuh. Warnanya memudar, namun selalu bersih. Ia adalah Natasha yang baru. Seorang pejuang. Seorang ibu. Lala tumbuh menjadi pelita di tengah kegelapan. Anak perempuan itu sangat cerdas dan lincah. Wajahnya adalah perpaduan sempurna antara Natasha dan Indra. Setiap kali Natasha menatap mata Lala, ia melihat kekuatan. Tapi ia juga melihat pertanyaan. Menginjak usia 3 tahun, Lala mulai banyak bertanya. "Ibu, teman-temanku dijemput ayah," kata Lala suatu sore sambil memainkan boneka kain satu-satunya. "Ayah Lala di mana?" Hati Natasha teriris. Ia selalu menyiapkan jawaban untuk pertanyaan ini. "Ayah sedang kerja jauh, sayang. Kerja di tempat yang sangat jauh, cari uang untuk Lala." "Kapan ayah pulang?" "Ibu, apa ayah tidak sayang Lala?" Natasha memeluk tubuh mungil itu erat-erat. "Ayah sayang sekali sama Lala. Ibu juga sayang sekali sama Lala. Nanti kalau sudah waktunya, ayah pasti pulang." Ia berbohong. Sebuah kebohongan putih untuk melindungi hati kecil anaknya. Ia sendiri tidak tahu apakah Indra akan pulang. Ia bahkan tidak tahu apakah Indra masih hidup dengan normal. 3 tahun ia berjuang sendirian, tidak ada satu kabar pun dari suaminya. Tidak sepeser pun nafkah. Hari itu adalah hari yang sangat melelahkan. Pesanan jahitan sedang banyak, dan ia harus mengejar target. Setelah mengambil bahan di pasar, ia berencana langsung pulang. Tapi Lala merengek minta ikut. Akhirnya, Natasha membawanya serta. Kini, mereka berdiri di halte bus yang ramai di pinggir jalan besar. Udara sore itu panas dan penuh polusi. Keringat membasahi dahi Natasha di balik hijabnya. Lala yang kelelahan mulai rewel. "Ibu, panas. Mau es?" rengek Lala sambil menarik-narik gamis Natasha. "Sebentar ya, sayang. Busnya sebentar lagi datang. Nanti kita beli es di dekat rumah," bujuk Natasha sabar. Ia merogoh kantong, menghitung sisa uang. Cukup untuk ongkos bus dan membeli sebungkus es teh manis. Mereka berdiri menunggu, di antara kerumunan orang-orang yang juga lelah mengejar waktu. Natasha merasa kecil dan tidak terlihat. Hanya satu dari jutaan orang yang berjuang di kota ini. Ia membetulkan letak gendongan Lala di bahunya. Anaknya mulai mengantuk. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan hitam yang sangat mewah berhenti tepat di depan mereka. Kaca filmnya begitu gelap. Natasha tidak bisa melihat siapa di dalamnya. Mobil semahal itu tidak mungkin berhenti di halte bus. Pasti salah alamat, pikirnya. Ia sedikit menggeser berdirinya, memberi jalan. Namun, kaca jendela di kursi penumpang belakang perlahan turun. Natasha tertegun. Di dalam mobil, duduk seorang wanita paruh baya yang sangat elegan. Wanita itu mengenakan setelan blazer mahal dan hijab yang ditata modern. Wajahnya familiar, namun Natasha butuh beberapa detik untuk mengingatnya.
Ingatan dari masa lalu yang terasa begitu jauh. Wanita itu menatap Natasha dan Lala dengan mata terbelalak. Ada keterkejutan, ketidakpercayaan, dan sesuatu yang lain kemarahan. Natasha? Suara wanita itu tajam, penuh wibawa. Natasha membeku. Jantungnya berdebar kencang. Tante Mayang? Itu adalah Tante Mayang. Adik satu-satunya dari almarhumah ibunya. Tante Mayang yang sudah belasan tahun tinggal di Eropa, yang hanya ia temui beberapa kali seumur hidupnya. Tante Mayang yang terakhir ia lihat saat pemakaman ibunya, bertahun-tahun lalu sebelum ia menikah dengan Indra. Ya Tuhan, apa yang kamu lakukan di sini? Suara Tante Mayang meninggi. Berdiri di pinggir jalan seperti ini, dengan anak kecil? Natasha tidak tahu harus berkata apa. Lidahnya keluh. Tante Mayang tidak menunggu jawaban. Ia membuka pintu mobil dari dalam. Hawa dingin dari pendingin mobil langsung menerpa wajah Natasha. Masuk. Cepat bawa anakmu masuk. Perintahnya tegas. Natasha ragu. Ini terlalu tiba-tiba. 3 tahun ia hidup tanpa siapa-siapa, dan kini, tapi saya? Tidak ada tapi, potong Tante Mayang cepat. Aku baru saja mendarat. Aku langsung ke alamat lama kamu, rumah mertuamu. Tapi tetangga di sana bilang kamu sudah lama sekali pergi. Aku sudah berputar-putar di kota ini mencarimu. Cepat masuk. Ada yang harus aku sampaikan. Nada suara Tante Mayang tidak menerima bantahan. Ada urgensi yang menakutkan dalam suaranya. Natasha, yang terbiasa mengambil keputusan sendiri, kali ini merasa harus patuh. Ia menggendong Lala dan melangkah masuk ke dalam mobil mewah itu. Begitu pintu tertutup, suara bising jalanan langsung lenyap, digantikan keheningan yang tegang. Aroma parfum mahal menguar di dalam mobil. Natasha duduk di jok kulit yang empuk, kontras dengan pakaiannya yang sederhana. Lala, yang terbangun karena gerakan itu, menatap Tante Mayang dengan mata bulatnya yang penasaran. Sopir di depan langsung melajukan mobil. Tante Mayang menatap Natasha lekat-lekat. Tatapannya menelusuri penampilan Natasha dari atas ke bawah. Wajah lelah, hijab pudar, dan tangan yang kasar. Apa yang terjadi padamu, Natasha? Kemana suamimu? Natasha menelan ludah. Ia tidak tahu harus memulai dari mana. Panjang ceritanya, Tante. Kalau begitu, singkatkan. Tapi itu tidak penting sekarang, kata Tante Mayang cepat. Ia mengambil napas dalam. Wajahnya yang marah kini berubah menjadi serius. Sangat serius. Aku harus segera memberitahumu sesuatu. Sesuatu yang sangat penting. Natasha menunggu, jantungnya berdebar semakin kencang. Tante Mayang menatap lurus ke matanya. Ini tentang ayah dan ibumu. 2 nama yang sudah lama tidak ia dengar disebut oleh orang lain. Ayah dan ibu. 2 nama yang selalu ia rindu dalam diam. Mendengarnya disebut dalam situasi segenting ini, membuat bulu kuduk Natasha berdiri. Sesuatu yang buruk? Sesuatu yang ia tidak tahu? Tentang ayah dan ibu, bisik Natasha. Ada apa dengan mereka, Tante? Mereka sudah lama meninggal. Itu benar, kata Tante Mayang, suaranya melembut sedikit. Tapi ada sesuatu yang mereka tinggalkan untukmu. Sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesuatu yang menjadi alasan aku pulang ke Indonesia sekarang juga. Mobil mewah itu melaju menembus kemacetan kota, namun di dalamnya terasa hening dan kedap. Natasha masih berusaha mencerna kata-kata terakhir Tante Mayang. Ayah dan ibunya. 2 sosok yang ia kenang sebagai orang tua yang sederhana, pekerja keras, yang meninggal dalam kecelakaan mobil nahas saat ia baru mulai kuliah. Mereka meninggalkannya sebatang kara. Ia mengira mereka hanya meninggalkan rumah kecil di pinggir kota. Rumah yang kemudian ia jual untuk biaya kuliah dan modal awal pernikahannya dengan Indra. Ia tidak pernah tahu ada hal lain. Aku tidak mengerti, Tante, ucap Natasha pelan. Lala, merasakan kegugupan ibunya, duduk diam di pangkuannya, menatap Tante Mayang dengan mata bulatnya. Tante Mayang menghela napas panjang. Wajahnya yang tegas melembut saat melihat Lala, namun kembali mengeras saat menatap Natasha. Tentu saja kamu tidak mengerti. Itu semua bagian dari rencana ayahmu. Ayah dan ibumu, Natasha, mereka bukan orang biasa. Mereka adalah pengusaha yang sangat sukses. Sangat kaya. Natasha menggeleng. Tidak mungkin. Kami hidup sederhana. Rumah kami kecil. Ibu tidak pernah pakai perhiasan mencolok. Ayah hanya punya 1 mobil tua. Itu topeng, Natasha. Jelas Tante Mayang. Ayahmu membangun bisnis properti dan ekspornya dari nol. Mereka berdua bekerja keras. Tapi mereka takut.
Mereka takut jika kamu tumbuh dikelilingi kemewahan, kamu akan menjadi manja. Lebih dari itu, mereka takut kamu akan menjadi target orang-orang jahat yang hanya mengincar hartamu. Jadi, mereka membesarkanmu dalam kesederhanaan, agar kamu tumbuh menjadi wanita kuat yang mandiri. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Natasha. Bayangan wajah ayah dan ibunya yang tersenyum tulus melintas di benaknya. Pengorbanan mereka, bahkan ia tidak menyadarinya. Tante Mayang melanjutkan. Saat mereka meninggal dalam kecelakaan itu, aku adalah satu-satunya keluarga dekat yang mereka percaya. Aku baru saja pindah ke Eropa untuk mengurus cabang bisnis di sana. Dalam surat wasiat mereka menyerahkan segalanya padamu. Tapi, dengan syarat. Jantung Natasha berdebar. Syarat apa? Ayahmu sangat cerdas. Dia tahu kamu masih muda dan rapuh setelah kepergian mereka. Dia takut kamu akan bertemu pria yang salah, yang akan memanfaatkanmu. Jadi, dia membuat amanat. Tante Mayang mencondongkan tubuhnya. Seluruh aset mereka, miliaran, Natasha, mungkin triliunan jika dihitung sekarang, dibekukan. Disimpan dalam dana perwalian. Dan aku ditunjuk sebagai wali amanat, satu-satunya orang yang bisa mengelolanya. Lalu, kapan aku bisa menerimanya? Itulah syaratnya, kata Tante Mayang. Wasiat itu menyatakan bahwa dana itu baru bisa dicairkan dan diserahkan sepenuhnya kepadamu, sebagai ahli waris tunggal, setelah 2 syarat terpenuhi. Pertama, kamu menikah secara sah. Kedua, kamu melahirkan seorang anak. Natasha terkesiap. Pernikahan. Seorang anak. Indra. Lala. Semua kepingan teka-teki itu mulai membentuk gambaran yang mengerikan. Kenapa syaratnya seperti itu? Lirih Natasha. Karena ayahmu berpikir, jika kamu sudah menikah dan punya anak, kamu sudah memiliki keluarga sendiri. Kamu sudah dewasa. Kamu punya seseorang untuk dilindungi, dan kamu akan lebih bijak menggunakan harta itu. Ironis, bukan? Tante Mayang tersenyum pahit. Niat baik ayahmu justru menjadi celah yang dimanfaatkan oleh iblis. Mobil berbelok ke sebuah kawasan apartemen mewah. Sopir itu sepertinya sudah tahu tujuannya. Sekarang, dengarkan bagian terpentingnya, lanjut Tante Mayang, suaranya berubah dingin. Selama ini aku mengawasi dana itu dari jauh. Aku tahu kamu menikah dengan Indra. Aku tidak menyukainya sejak awal. Aku mencari latar belakang keluarganya. Pak Haryono, ayahnya, ternyata pernah menjadi rekan bisnis kecil ayahmu dulu sekali. Ayahmu memutuskan hubungan kerjasama karena Pak Haryono tidak jujur. Jelas sekali, mereka tahu. Mereka tahu siapa kamu. Mereka tahu tentang kekayaan orang tuamu. Natasha merasakan mual yang hebat di perutnya. Jadi, pernikahannya, jadi Indra menikahiku, hanya karena harta. Tentu saja, sentak Tante Mayang. Mereka merencanakannya. Mereka menunggumu. Mereka bahkan rela menunggumu sampai kamu hamil dan melahirkan Lala. Karena mereka tahu, kelahiran Lala adalah kunci untuk membuka brankas itu. Natasha memeluk Lala erat-erat. Tubuhnya gemetar hebat. Jadi, kelahiran anaknya bukanlah sebuah anugerah bagi keluarga itu, melainkan hanya sebuah penanda waktu. Itu belum yang terburuk, kata Tante Mayang lagi. Mobil itu berhenti di lobi apartemen yang megah. Masa perwalianku akan berakhir tepat saat anakmu, pewaris kedua, berusia 3 tahun. Itulah sebabnya aku menjadwalkan kepulanganku hari ini. Aku berencana memberimu kejutan, menyerahkan semuanya padamu sebagai hadiah ulang tahun Lala. Tapi, sebulan lalu, aku menerima sesuatu yang membuatku mempercepat semuanya. Apa itu, Tante? Sebulan setelah kamu melahirkan Lala, Tante Mayang menatap Natasha lurus-lurus. Tepat di hari-hari kamu diusir dari rumah itu, aku menerima surat permohonan pencairan dana darurat dari bank di Indonesia. Surat itu diajukan oleh suamimu, Indra, dan ayahnya, Pak Haryono. Natasha menutup mulutnya. Mereka tidak tahu bahwa aku adalah wali utamanya. Mereka pikir aku hanya pengelola di luar negeri dan bank lokal yang akan mengurusnya. Mereka melampirkan surat kuasa yang dipalsukan dengan tanda tanganmu. Dan mereka juga melampirkan surat keterangan medis dari seorang dokter jiwa, yang menyatakan bahwa kamu, Natasha, mengalami depresi pasca melahirkan yang parah. Mereka menyatakan kamu tidak stabil secara mental, tidak waras, dan tidak sanggup mengurus diri sendiri, apalagi mengurus harta. Tubuh Natasha mendingin. Jadi itu alasannya. Mereka mengusirnya, membuatnya terlihat seperti orang gila yang kabur dari rumah, agar mereka bisa mengambil alih segalanya atas nama, merawat, Lala, sang ahli waris. Mereka menuduhku gila, bisik Natasha, ngeri.
Mereka mencoba merampas hakmu. Mereka mencoba mencurinya darimu dan dari anakmu, geram Tante Mayang. Tentu saja aku segera memblokir upaya itu. Aku menghubungi pengacaraku di sini. Mereka langsung gagal total. Mereka tidak bisa menyentuh sepeser pun dari warisan utama orang tuamu. Itu semua aman bersamaku. Lalu, kenapa mereka mengusirku jika mereka gagal? Karena mereka panik, jawab Tante Mayang. Mereka mungkin berhasil mencuri sedikit uangmu yang lain, tabungan pribadimu, atau apapun yang bisa mereka raih. Tapi harta utama gagal. Mereka takut kamu akan tahu. Mereka takut kamu suatu hari akan sadar dan menuntut hakmu. Jadi, mereka membuangmu. Mereka berharap kamu hancur di jalanan. Mereka berharap kamu mati perlahan, sehingga mereka bisa mencoba lagi nanti, mungkin dengan memalsukan surat kematianmu. Air mata Natasha kini mengalir tanpa bisa dibendung. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata kemarahan. Kemarahan yang membara. 3 tahun ia hidup dalam kemiskinan. 3 tahun ia bekerja keras banting tulang. 3 tahun ia menahan lapar agar Lala bisa minum susu. 3 tahun ia meyakinkan Lala bahwa ayahnya sedang bekerja jauh. Sementara kenyataannya, ayahnya dan seluruh keluarganya telah mencoba menghancurkannya dan merampas masa depan anaknya. Tante Mayang merangkul bahu Natasha. Sudah. Jangan menangis lagi. Air matamu terlalu berharga untuk bajingan seperti mereka. Mulai hari ini, kamu tidak akan menderita lagi. Ia menatap Natasha dengan tatapan tajam. Mereka tidak tahu aku sudah kembali. Mereka tidak tahu aku menemukanmu. Mereka mengira kamu sudah hancur. Besok, Natasha, kita akan ke bank. Kita akan aktifkan semua asetmu. Dan setelah itu, Tante Mayang tersenyum dingin, kita akan mengambil kembali semua yang menjadi milikmu. Termasuk rumah orang tuamu, yang kudengar mereka tempati secara ilegal. Natasha menghapus air matanya. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela mobil yang gelap. Wajah lelah seorang pejuang. Hijabnya mungkin pudar, tapi matanya kini menyala. Tidak, Tante. Kita tidak hanya akan mengambilnya kembali. Kita akan membuat mereka membayar. Rumah itu besar. Jauh lebih besar dari rumah yang dulu ditinggali Indra dan Natasha. Letaknya di komplek perumahan yang lumayan elit, meski tidak semewah kawasan tempat Tante Mayang berada. Di ruang tengah yang dihiasi sofa kulit mahal, televisi layar datar berukuran besar menyala, menayangkan sinetron tentang perebutan harta. Tapi tak ada yang menonton. Suasana di ruangan itu jauh dari kata nyaman. Asbak di atas meja penuh dengan puntung rokok. Ibu Sukma mondar-mandir dengan gelisah. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Kerutan di dahinya semakin dalam. 3 tahun hidup dalam kemewahan semu ini ternyata menggerogoti jiwanya. Uang kita menipis. Desis Ibu Sukma, akhirnya menghentikan langkahnya di depan suaminya, Pak Haryono, yang sedang duduk membaca koran. Atau lebih tepatnya, berpura-pura membaca. Pak Haryono menurunkan korannya perlahan. Kacamatanya ia letakkan di meja. Aku tahu, Sukma. Aku sudah bilang, usaha baru yang aku rintis ini butuh waktu. Waktu? Kita tidak punya waktu. Bentak Ibu Sukma. Rumah ini masih mencicil, mobil itu juga. Uang yang kita dapat dari tabungan si Natasha, dan hasil menjual rumah lama kita hampir habis. Aku tidak mau kembali hidup susah, Haryono. 3 tahun lalu, setelah mereka gagal total mendapatkan warisan utama Natasha, mereka panik. Mereka mengambil semua yang bisa mereka ambil. Tabungan bersama Natasha dan Indra, perhiasan mas kawin, bahkan mereka diam-diam menjual rumah lama yang sebenarnya sebagian dibeli pakai uang Natasha. Uang itulah yang mereka pakai untuk DP rumah baru ini, dan memulai hidup kaya. Tapi gaya hidup mereka terlalu besar pasak daripada tiang. Ini semua karena anakmu. Ibu Sukma melirik tajam ke arah Indra, yang duduk di sudut ruangan, mematung. Indra tersentak. Selama 3 tahun, ia menjadi bayangan di rumahnya sendiri. Ia bekerja di perusahaan rintisan ayahnya, tapi tanpa gaji yang jelas. Ia hanya diberi uang saku, seperti anak kecil. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan raut wajahnya selalu terlihat cemas. Aku? Tanya Indra pelan. Iya, kamu, serang Ibu Sukma. Coba saja dulu kamu lebih pintar sedikit. Coba saja kamu bisa membujuk Natasha menandatangani surat kuasa itu sebelum dia melahirkan. Coba saja kamu tidak selemah itu. Kita tidak akan repot-repot mengarang cerita dia gila. Sudah, Sukma. Itu rencana kita bersama, kata Pak Haryono, mencoba menengahi, meski suaranya tidak yakin. Rencana kita? Itu rencanamu, Haryono. Kamu yang bilang warisannya gampang diambil.
Kamu yang bilang adiknya si almarhumah itu, si Mayang, tidak akan peduli. Nyatanya apa? Dia memblokir semuanya. Kita tidak dapat apa-apa selain sisa-sisa. Ibu Sukma semakin histeris. Pak Haryono memijat pelipisnya. Pusing di kepalanya bukan hanya karena teriakan istrinya. Ada kabar buruk yang ia sembunyikan selama 2 hari ini. Ada masalah yang lebih besar. Sukma. Masalah apa lagi? Pak Haryono menatap istrinya. Mayang, Tante Mayang, dia sudah kembali ke Indonesia. Ibu Sukma terdiam seketika. Wajahnya memucat. Apa? Kamu tahu dari mana? Orangku di Ban memberi kabar. Dia datang 2 hari lalu. Menanyakan status dana perwalian itu. Dia sudah mulai mengurus proses pencairannya. Pencairan? Ibu Sukma panik. Bagaimana bisa? Syaratnya anaknya? Tentu saja, potong Pak Haryono frustrasi. Anak si Natasha itu. Si Lala. Dia pasti sudah berumur 3 tahun sekarang. Sesuai syarat di wasiat, Mayang kembali untuk menyerahkan semuanya pada Natasha. Natasha? Ibu Sukma tertawa mengejek, meski suaranya gemetar. Bagaimana dia bisa menyerahkannya pada Natasha? Perempuan itu sudah 3 tahun hilang. Mungkin dia sudah mati di jalanan. Gelandangan? Justru itu masalahnya, kata Pak Haryono. Kalau Natasha tidak ditemukan, Mayang sebagai wali amanat bisa mengambil alih semuanya. Atau lebih buruk lagi, dia akan mencari Natasha. Dia akan menyewa detektif. Dan kalau dia menemukan Natasha, suasana menjadi hening. Mereka semua tahu apa artinya itu. Jika Tante Mayang menemukan Natasha dan menceritakan segalanya, mereka akan tamat. Tuduhan pemalsuan dokumen, percobaan penipuan, pencurian, mereka bisa dipenjara. Tiba-tiba, Indra yang sejak tadi diam, mulai tertawa. Tawa kering yang terdengar mengerikan. Kamu kenapa, Indra? Bentak Ibu Sukma, takut. Indra mengangkat wajahnya. Matanya merah. Jadi semua ini sia-sia? Apa maksudmu? 3 tahun. Teriak Indra, tiba-tiba berdiri dan membanting gelas di meja hingga pecah berkeping-keping. Ibu Sukma dan Pak Haryono terlonjak kaget. Ini pertama kalinya Indra lepas kendali. 3 tahun aku hidup seperti mayat hidup di rumah ini. Aku menuruti semua kemauan ibu. Aku meninggalkan istriku. Aku meninggalkan anakku yang baru lahir. Suaranya bergetar hebat. Jaga mulutmu, Indra. Itu semua demi kebaikanmu, balas Ibu Sukma. Kebaikanku? Indra berteriak lebih keras. Kebaikan apa? Hidup dalam ketakutan setiap hari? Ibu bilang, setelah kita usir Natasha, kita ambil uangnya, hidup kita akan tenang. Ibu bilang, Indra bisa menjemput Natasha lagi kalau sudah tenang. Tapi itu semua bohong. Indra menunjuk wajah ibunya. Malam itu, malam Natasha diusir, aku ada di rumah sakit. Aku melihat Lala. Aku menggendongnya, Bu. Aku menangis bahagia. Lalu ibu dan ayah datang. Kalian menyeretku pulang. Kalian bilang Natasha tidak waras. Kalian mengambil ponselku. Kalian bilang dia membawa sial. Bayangan malam itu kembali berkelebat. Malam di mana Natasha berdiri di pinggir jalan, menggendong Lala, menatap mobil mereka dengan tatapan hancur. Aku melihatnya, Bu. Isak Indra, tubuhnya merosot ke lantai. Aku melihat Natasha di pinggir jalan. Ibu dan ayah melarangku keluar dari mobil. Kalian mengurungku. Kalian bilang ini cara satu-satunya. Kalian bilang dia akan baik-baik saja. Dia memang pembawa sial, desis Ibu Sukma, meski kini ada ketakutan di matanya melihat kondisi putranya. Bukan dia. Indra memukul lantai. Kitalah pembawa sial. Aku suami yang gagal. Aku ayah yang jahat. Aku bahkan tidak tahu apakah mereka masih hidup atau tidak. Pak Haryono mencoba meraih putranya. Tenang, Indra. Tenang. Kita akan cari jalan keluar. Tidak ada jalan keluar, raung Indra. Aku mimpi buruk setiap malam. Aku melihat wajah Lala. Aku melihat mata Natasha. Aku seharusnya tidak menuruti kalian. Aku seharusnya lari bersamanya malam itu. Ibu Sukma hendak menampar Indra untuk menyadarkannya, tapi tangannya terhenti di udara. Ding dong. Suara bel pintu rumah memecah keheningan yang tegang. Ketiga orang di ruangan itu membeku. Jantung mereka serasa berhenti berdetak. Mereka saling memandang dengan ngeri. Tamu tidak pernah datang tanpa pemberitahuan. Ding dong. Bel itu berbunyi lagi. Lebih tegas. Lebih tidak sabar.
Ibu Sukma menelan ludah. Pak Haryono berdiri kaku. Dan Indra, yang masih di lantai, menatap pintu itu dengan ketakutan terbesar dalam hidupnya. Mereka tahu. Sesuatu yang mereka takuti selama 3 tahun, akhirnya datang. Apartemen Tante Mayang berada di lantai tertinggi sebuah gedung pencakar langit yang menjulang di pusat kota. Ini bukan sekadar tempat tinggal, ini adalah istana di atas awan. Lantainya terbuat dari marmer impor, perabotannya minimalis namun terlihat sangat mahal, dan dinding kacanya menyuguhkan pemandangan kota Jakarta yang gemerlapan di malam hari. Bagi Natasha, yang selama 3 tahun terakhir terbiasa dengan dinding triplek dan atap seng yang bocor, tempat ini terasa seperti dimensi lain. Lala, putrinya, adalah satu-satunya yang tidak merasa canggung. Anak kecil itu langsung berlari di atas karpet bludru yang tebal, tertawa riang seolah ia memang dilahirkan untuk kemewahan ini. Tante Mayang telah meminta asistennya membawakan pakaian ganti, makanan hangat, dan mainan untuk Lala. Natasha akhirnya bisa mandi dengan air hangat, membersihkan sisa debu jalanan dan keringat lelahnya. Ia mengenakan gamis rumahan sederhana namun bersih dan baru, yang disiapkan untuknya. Hijabnya ia ganti dengan yang baru. Saat ia keluar dari kamar mandi, ia melihat Lala sudah tertidur pulas di atas sofa yang sangat besar, memeluk sebuah boneka beruang baru yang lebih besar dari tubuhnya. Natasha duduk di seberang Tante Mayang. Di antara mereka, di atas meja kaca, tersaji teh hangat dan beberapa kudapan. Tapi Natasha tidak bisa menyentuhnya. Perutnya masih terasa mual, bukan karena lapar, tapi karena kenyataan yang baru saja menghantamnya. Jadi mereka mengira aku gila, ulang Natasha, suaranya pelan. Itu rencana mereka. Tante Mayang meneguk tehnya. Wajahnya tenang, tapi matanya menyeratkan kemarahan yang terkendali. Mereka pikir itu cara termudah. Dengan surat dokter palsu itu, mereka bisa mengajukan diri sebagai wali atas Lala. Dan sebagai wali Lala, mereka bisa mengontrol semua warisanmu. Rencana yang jahat, tapi sangat bodoh. Bodoh? Tanya Natasha. Mereka berhasil mengusirku. Mereka hampir saja berhasil. Tidak, Tante Mayang menggeleng. Mereka tidak akan pernah berhasil. Bahkan jika aku tidak ada. Itulah bagian yang belum aku ceritakan padamu. Itulah kecerdasan ibumu. Natasha mengerutkan kening. Maksud Tante? Tante Mayang mencondongkan tubuhnya. Ayahmu yang membangun kerajaan ini. Tapi ibumu yang melindunginya. Ibumu tahu ayahmu terlalu lurus. Ibumu selalu punya firasat. Dia yang mendesain sistem keamanan untuk warisanmu. Pak Haryono dan Ibu Sukma, mereka hanya tahu informasi di permukaan. Mereka tahu ada uang, dan mereka tahu syaratnya adalah pernikahan dan seorang anak. Tapi mereka tidak tahu kuncinya. Kunci? Warisan itu tidak bisa dicairkan hanya dengan surat kuasa dan status wali. Jelas Tante Mayang. Untuk mengaktifkan dana perwalian itu, dibutuhkan 3 kunci yang terpisah. Kunci pertama adalah aku, sebagai wali amanat utama. Persetujuanku mutlak diperlukan. Itulah mengapa upaya mereka langsung gagal. Tante Mayang melanjutkan. Kunci kedua adalah sidik jarimu. Verifikasi biometrik di bank pusat. Sesuatu yang tidak bisa mereka palsukan. Makanya mereka butuh surat keterangan gila itu, berharap bisa membawa paksa kamu ke bank. Tapi itu pun tidak akan cukup. Karena ada kunci ketiga. Kunci terpenting. Kunci final yang hanya diketahui oleh aku, ayahmu, ibumu, dan kamu. Natasha bingung. Aku? Aku tidak tahu apa-apa, Tante. Tante Mayang tersenyum tipis. Apa kamu masih memakai liontin giok hijau yang diberikan ibumu? Natasha refleks menyentuh dadanya. Di balik gamisnya, tergantung sebuah kalung dengan liontin giok berbentuk tetesan air. Benda itu tidak pernah ia lepas. Bahkan saat ia hidup susah, saat ia menjual cincin kawinnya, ia tidak pernah berniat menjual liontin ini. Ini adalah kenang-kenangan terakhir dari ibunya, diberikan sesaat sebelum beliau wafat. Baginya, nilai sentimentalnya tak terhingga. Selalu, bisik Natasha, tidak pernah aku lepas. Keluarkan. Coba kamu lihat baik-baik di bawah cahaya. Natasha menarik kalung itu keluar. Ia mendekatkannya ke lampu meja yang terang. Giok itu berwarna hijau pekat, sejuk di tangannya. Ia membolak-baliknya. Tidak ada yang aneh. Lihat di bagian paling runcing di bawah, instruksi Tante Mayang. Ada ukiran yang sangat halus. Natasha menyipitkan matanya. Benar. Di ujung liontin itu, ada sesuatu yang terukir. Bukan huruf, bukan angka, tapi pola yang rumit. Terlalu kecil untuk dilihat jelas dengan mata telanjang. Itu bukan sekadar liontin, Natasha,
kata Tante Mayang. Itu adalah segel. Di dalamnya, terukir dengan laser mikro, sebuah kode alfanumerik yang sangat panjang. Itu adalah nomor rekening induk dari seluruh dana perwalianmu. Tanpa kode itu, bank tidak akan bisa memproses apapun, bahkan dengan persetujuanku. Itu adalah bukti kepemilikanmu yang absolut. Sesuatu yang selalu menempel di tubuhmu, sesuatu yang Indra dan mertuamu anggap hanya sebagai perhiasan murah tak berharga. Natasha menatap liontin di tangannya. Air matanya mulai menetes. Kali ini bukan air mata duka, tapi air mata haru yang meluap-luap. Ibunya telah melindunginya dari balik kubur. 3 tahun ia mengarungi kemiskinan, 3 tahun ia kelaparan, padahal di lehernya tergantung kunci menuju kekayaan yang tak terbayangkan. Ironis. Tapi sekarang ia mengerti. Ibunya tidak sedang menghukumnya. Ibunya sedang menjaganya. Menjaga warisan itu sampai ia siap, dan sampai musuh-musuhnya menunjukkan wujud asli mereka. Mereka tidak tahu, bisik Natasha, sambil menggenggam erat liontin itu. Mereka tidak tahu, Tante Mayang membenarkan. Mereka sibuk memalsukan tanda tanganmu, padahal yang mereka butuhkan ada di depan mata mereka, menggantung di lehermu setiap hari. Mereka terlalu serakah untuk melihatnya. Natasha menghapus air matanya. Genggamannya pada liontin itu menguat. Rasa hangat menjalar ke seluruh tubuhnya. Ini bukan lagi hanya kenang-kenangan. Ini adalah senjata. Ini adalah amanat. Besok, kata Tante Mayang, suaranya kembali tegas. Kita mulai semuanya. Pagi hari, kita ke bank. Kita aktifkan dana itu. Aku sudah membuat janji dengan direktur utamanya. Kita akan pindahkan semua aset atas namamu secara penuh. Setelah itu, Tante Mayang tersenyum sinis, kita akan berkunjung ke rumah orang tuamu. Rumah yang sekarang mereka tempati. Natasha mengangguk. Wajahnya yang tadi pucat kini memerah. Ada energi baru yang mengalir di dalam dirinya. Energi kemarahan, tapi juga energi keadilan. Aku perlu kamu istirahat malam ini, Natasha. Tidur yang nyenyak. Kamu dan Lala aman di sini. Mulai besok, hidupmu akan berubah. Dan kamu harus siap secara mental. Ini bukan lagi tentang bertahan hidup. Ini tentang mengambil kembali apa yang menjadi hakmu. Tante Mayang berdiri dan berjalan ke sebuah kamar tidur yang besar. Ia membuka pintu lemari pakaian yang sangat besar. Isinya penuh dengan pakaian baru, gaun, blazer, dan setelan kerja wanita yang elegan. Berbagai macam hijab sutra yang serasi tergantung rapi. Aku sudah menyiapkannya. Aku tidak tahu ukuranmu yang pasti, tapi aku membeli beberapa, kata Tante Mayang. Besok, kamu tidak akan menemui mereka sebagai Natasha yang terbuang. Kamu akan menemui mereka sebagai Natasha yang baru. Pemilik sah dari semua yang mereka nikmati. Natasha menatap pakaian-pakaian itu. Ia menatap pantulan dirinya di cermin besar di kamar itu. Seorang wanita berhijab lusuh dengan mata yang lelah. Ia memejamkan matanya sejenak. Saat ia membukanya lagi, tatapan matanya sudah berbeda. Bukan lagi tatapan korban. Itu adalah tatapan seorang ratu yang akan merebut kembali tahtanya. Aku siap, Tante, katanya. Suaranya tidak lagi bergetar. Aku sangat siap. Di saat yang hampir bersamaan, di rumah besar peninggalan orang tua Natasha, bel pintu yang berbunyi itu akhirnya dijawab. Pak Haryono, dengan jantung berdebar di tenggorokannya, berjalan gemetar ke arah pintu. Ibu Sukma mengikutinya dari belakang. Indra masih terduduk di lantai, di antara pecahan gelas, menatap pintu itu dengan tatapan kosong. Pak Haryono membuka pintu. Di depannya tidak berdiri polisi. Tidak ada Tante Mayang. Hanya seorang kurir berseragam yang menyodorkan sebuah amplop coklat besar berlogo, sebuah firma hukum ternama. Dengan Pak Haryono, tanya kurir itu datar. Iya, saya sendiri, jawab Pak Haryono. Silakan tanda tangan di sini. Pak Haryono membubuhkan tanda tangannya dengan tangan gemetar. Kurir itu mengangguk singkat dan pergi. Pak Haryono menutup pintu. Ia menatap amplop itu seolah memegang bom waktu. Dari siapa? Desis Ibu Sukma, cemas. Pak Haryono merobek amplop itu dengan kasar. Ia mengeluarkan selembar kertas tebal dengan kop surat resmi. Matanya membelalak membaca baris pertama. Somasi, bisiknya, suaranya tercekat. Surat peringatan pertama. Peringatan untuk apa? Pekik Ibu Sukma. Pak Haryono membaca dengan suara gemetar. Sehubungan dengan penempatan ilegal atas properti yang beralamat di Jalan Elang nomor 1, yang terdaftar atas nama almarhum Tuan dan Nyonya, yang hak warisnya telah jatuh secara penuh kepada ahli waris tunggal, Saudari Natasha. Pak Haryono tidak bisa melanjutkan.
Kertas itu terlepas dari tangannya, melayang ke lantai. "Natasha," desis Ibu Sukma. Wajahnya pucat pasi. "Jadi perempuan itu?" Tante Mayang menemukannya. "Mereka tahu kita di sini. Mereka meminta kita mengosongkan rumah ini dalam waktu 2 kali 24 jam. Lanjut Pak Haryono, suaranya kini seperti orang tercekik. "Atau mereka akan menempuh jalur hukum dengan tuduhan penyerobotan lahan, pemalsuan, dan percobaan penipuan. Kita harus pergi. Kita kabur, Haryono. Sekarang juga." Ibu Sukma mulai panik. Matanya liar melihat sekeliling, seolah mencari barang berharga untuk dibawa. "Kabur kemana, Sukma?" bentak Pak Haryono, frustrasi. "Semua aset kita yang tersisa ada di bank. Kalau mereka sudah melacak rumah ini, mereka pasti sudah melacak rekening kita. Kita sudah diblokir. Kita tidak punya apa-apa lagi." Tawa Indra kembali terdengar. Kali ini tawa putus asa. "Tamat," katanya pelan. "Permainan kita sudah tamat. Akhirnya." Ibu Sukma menatap Indra dengan marah. "Ini semua karenamu. Karena kamu lemah. Kenapa kamu tidak bisa?" "Diam," teriak Pak Haryono, kemarahannya meledak. "Menyalahkan dia tidak akan menolong kita. Sekarang kita harus berpikir." Tapi mereka tidak punya waktu lagi untuk berpikir. Malam itu mereka habiskan dalam teror. Ibu Sukma menangis. Pak Haryono mondar-mandir menelpon pengacara murahannya yang tidak kunjung mengangkat. Dan Indra hanya duduk diam di kamarnya, menunggu akhir. Keesokan harinya, sekitar pukul 11 siang, sebuah mobil sedan hitam paling mewah yang pernah mereka lihat berhenti tepat di depan gerbang rumah mereka. Indra, yang mengintip dari jendela kamarnya di lantai 2, merasakan napasnya berhenti. Pintu mobil terbuka. Yang pertama keluar adalah seorang wanita yang sangat ia kenali. Tante Mayang. Tetap elegan, dengan tatapan sedingin es. Lalu, dua pria berjas hitam mahal, terlihat seperti pengacara dari film. Dan terakhir pintu penumpang belakang terbuka. Seorang wanita melangkah keluar. Ia mengenakan setelan blazer berwarna putih gading yang pas di badan, dipadu dengan celana palazzo. Hijab sutra berwarna mocha melilit kepalanya dengan sempurna. Wajahnya yang dulu pucat dan lelah, kini terpoles riasan tipis namun tegas. Matanya yang indah menatap lurus ke arah rumah, tersembunyi di balik kacamata hitam yang mahal. Indra terhuyung mundur. Jantungnya serasa diremas. Itu Natasha. Itu adalah istrinya. Tapi itu bukan lagi Natashanya. Ini adalah orang asing yang cantik, berkuasa, dan menakutkan. Di lantai bawah, bel pintu berbunyi. Tepat seperti semalam. Tapi kali ini, bunyinya terdengar seperti lonceng kematian. Ibu Sukma dan Pak Haryono membeku di ruang tengah. Mereka sudah tahu siapa yang datang. "Buka pintunya, Haryono," bisik Ibu Sukma, suaranya gemetar. Pak Haryono, dengan sisa-sisa harga dirinya, berjalan ke pintu dan membukanya. Pemandangan di depannya membuatnya terpaku. Natasha berdiri di sana, diapit oleh Tante Mayang dan dua pengacaranya. Natasha melepaskan kacamata hitamnya perlahan. Matanya menatap lurus ke mata Pak Haryono. Tidak ada ketakutan. Tidak ada kesedihan. Hanya ada kekosongan yang dingin. Ibu Sukma, melihat suaminya hanya diam, segera menyusul ke depan. Begitu melihat Natasha, reaksi pertamanya adalah sandiwara. Itu adalah satu-satunya senjata yang ia punya. "Natasha," pekiknya, mencoba memalsukan air mata. "Ya Allah, Nak, kamu kemana saja? Ibu kangen sekali. Ibu dan ayah mencarimu kemana-mana. Kami khawatir." Ibu Sukma merentangkan tangannya, mencoba memeluk menantunya yang hilang. Natasha tidak bergerak. Ia hanya mengangkat satu tangannya, telapak tangannya menghadap ke depan. Menghentikan Ibu Sukma seketika. "Cukup sandiwaranya, Ibu Sukma," suara Natasha terdengar. Tenang, datar, namun bergema dengan kekuatan yang baru. Jelas dan lugas. "Saya bukan anak ibu. Dan saya tahu ibu tidak pernah mencari saya." Ibu Sukma membeku, tangannya tergantung canggung di udara. Sandiwaranya gagal total. "Saya datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik saya," lanjut Natasha. "Dimulai dengan rumah orang tua saya ini." Saat itulah Indra muncul di tangga di belakang mereka. Matanya terkunci pada Natasha. "Natasha?" bisiknya, namanya terdengar seperti doa yang menyakitkan. Natasha akhirnya menoleh ke arahnya. Ia menatap pria yang pernah ia cintai dengan segenap hatinya. Pria yang menjadi ayah dari anaknya. Pria yang meninggalkannya di saat paling rapuh. Ia menatap Indra dari atas ke bawah. Pria kurus,
berantakan, dan hancur. Salah satu pengacara melangkah maju, mengambil alih situasi. Ia menyodorkan setumpuk dokumen resmi ke tangan Pak Haryono. "Selamat siang," kata pengacara itu dengan suara profesional. "Saya adalah kuasa hukum dari Ibu Natasha, pemilik sah properti ini. Surat somasi kami yang kirimkan semalam tampaknya tidak Anda tanggapi dengan serius. Kami memiliki surat perintah pengosongan resmi dari pengadilan, surat sita aset, dan bukti-bukti lengkap atas tindak pidana yang telah Anda lakukan. Pemalsuan dokumen, percobaan penipuan, dan penyerobotan hak milik." Pengacara itu menatap jam tangannya. "Klien kami masih berbaik hati. Anda punya dua pilihan. 1. Anda berkemas dan meninggalkan rumah ini dalam waktu 24 jam ke depan. Serahkan kunci mobil dan semua kartu kredit yang Anda gunakan secara ilegal. 2. Suara pengacara itu mengeras. "Kami panggil polisi yang sudah menunggu di ujung jalan untuk menangkap Anda bertiga saat ini juga. Silakan pilih." Wajah Pak Haryono berubah seputih kapur. Pilihan yang diberikan pengacara itu bukanlah pilihan, melainkan ultimatum. Di satu sisi ada kehancuran instan, di sisi lain ada kehancuran yang tertunda 24 jam. Tangan yang memegang dokumen itu gemetar hebat. Ia menatap Ibu Sukma, mencari dukungan, tapi istrinya sama hancurnya. Wajah Ibu Sukma yang tadi pucat kini memerah karena menahan malu dan amarah yang meledak-ledak. "Kalian tidak bisa melakukan ini," pekik Ibu Sukma, suaranya melengking tinggi. "Ini rumah kami. Kami membelinya. Kalian menipu." Pengacara kedua, seorang wanita yang tampak tenang namun tegas, maju selangkah. "Ibu Sukma, kami sarankan Anda diam. Semua bukti pembelian Anda sudah kami kantongi. Anda membelinya menggunakan uang dari rekening bersama atas nama klien kami dan putra Anda, yang Anda kuras secara ilegal sehari setelah klien kami diusir. Kami punya catatannya. Setiap kata yang Anda ucapkan sekarang hanya akan memperberat tuntutan pidana terhadap Anda." Penjelasan itu membungkam Ibu Sukma seketika. Ia terhuyung mundur, seolah baru saja dipukul. Natasha menatap pemandangan itu dengan hati yang beku. Ia sudah membayangkan adegan ini ribuan kali dalam 3 tahun terakhir. Ia pikir ia akan merasa puas. Tapi yang ia rasakan hanyalah kehampaan. Kehancuran mereka tidak mengembalikan 3 tahun penderitaannya. Indra, yang sejak tadi mematung di tangga, akhirnya bergerak. Ia melangkah turun perlahan, melewati orang tuanya yang terpaku di ambang pintu. Ia berjalan mendekati Natasha. Setiap langkahnya terlihat berat. Ia berhenti sekitar 1 meter di depan Natasha. Wajahnya adalah topeng penderitaan. Matanya yang dulu berbinar, kini redup dan penuh penyesalan. "Natasha?" Suaranya serak, hampir tak terdengar. Aku minta maaf." Natasha menatap lurus ke matanya. Mata yang sama dengan mata Lala. Tapi di mata Indra, ia tidak lagi melihat cinta. Ia hanya melihat kelemahan. "Maaf?" tanya Natasha. Suaranya tetap tenang, namun dinginnya menusuk tulang. "Untuk yang mana, Indra? Untuk pura-pura mencintaiku demi warisanku? Untuk bersekongkol dengan orang tuamu? Untuk mengizinkan mereka menuduhku gila? Atau, untuk membiarkanku dan putrimu, darah dagingmu sendiri, tidur di lantai kontrakan yang dingin selama 3 tahun? Setiap pertanyaan Natasha adalah belati yang menghunjam jantung Indra. Ia menggeleng lemah. Bukan seperti itu, Natasha. Aku mencintaimu. Aku benar-benar mencintaimu." "Cinta?" Natasha tertawa sinis. Tawa pelan yang lebih terdengar seperti desisan. "Cintamu tidak terlihat di malam kamu membiarkan ibumu mengusirku. Cintamu tidak terasa saat aku harus memilih antara membeli susu untuk Lala atau makan malam untukku sendiri. Cintamu tidak ada di sana." "Aku tidak punya pilihan," teriak Indra, suaranya pecah. Mereka mengancamku. Mereka mengurungku. Aku." Natasha mengangkat tangannya. Tanda untuk berhenti. Sama seperti yang ia lakukan pada Ibu Sukma. "Aku tidak ingin mendengarnya di sini." Ia menoleh ke Tante Mayang dan para pengacaranya. "Tante, bisakah kalian memberiku waktu 5 menit? Berdua saja dengannya. Di dalam." Tante Mayang menatap keponakannya. Ia melihat kekuatan baru di sana. Ia mengangguk. 5 menit. Kami tunggu di teras. Jangan biarkan dia menyentuhmu." "Dia tidak akan berani," jawab Natasha. Tante Mayang dan para pengacara melangkah keluar. Pak Haryono dan Ibu Sukma, melihat situasi sudah tidak terkendali, mundur teratur ke ruang tengah, roboh di sofa kulit mereka yang mahal. Mereka seperti 2 boneka yang talinya putus. Pintu utama masih terbuka.
Natasha melangkah masuk rumah yang dulu menjadi rumah orang tuanya. Aroma cat baru dan perabot mahal tercium. Tapi bagi Natasha, rumah ini beraroma pengkhianatan. Ia berhenti di ruang tamu. Indra mengikutinya seperti bayangan. Sekarang bicara, kata Natasha, tanpa menoleh. Indra berdiri di belakangnya. Jarak mereka dekat, namun terasa seperti terbentang jurang yang tak terseberangi. Keheningan menyelimuti mereka. Hanya terdengar isak tangis Indra yang tertahan. Malam itu. Indra memulai, suaranya gemetar. Malam Lala lahir. Aku ke rumah sakit. Aku bukan menghilang. Aku ke sana setelah ibu menelponku. Aku melihatmu masih tertidur. Aku melihat Lala di boks bayi. Aku menggendongnya, Natasha. Air mata Indra kini mengalir deras. Aku menangis. Aku belum pernah sebahagia itu seumur hidupku. Dia sangat mungil. Dia sangat cantik. Aku menciumnya. Aku berjanji akan menjaganya dan kamu. Natasha memejamkan matanya. Mendengar ini membuat hatinya sakit. Bagian kecil dari dirinya yang masih mencintai pria itu, terluka. Lalu, lanjut Indra, ibu dan ayah datang. Mereka menarikku keluar. Mereka bilang ada masalah besar di kantor. Mereka membawaku pulang. Aku bilang aku harus menunggumu bangun. Tapi ibu marah. Dia bilang aku tidak berguna. Sampai di rumah, mereka mengambil ponselku. Mereka bilang. Suara Indra tercekat. Mereka bilang, rencananya gagal. Tante Mayangmu memblokir semuanya. Mereka panik. Mereka bilang satu-satunya cara adalah dengan membuatmu terlihat tidak stabil. Mereka bilang kamu sudah tahu soal warisan itu, dan kamu berencana kabur membawa Lala bersamamu. Dan kamu percaya? Tanya Natasha dingin, akhirnya berbalik menghadap Indra. Awalnya tidak. Sergah Indra cepat. Aku marah. Aku berteriak. Aku mencoba kembali ke rumah sakit. Tapi ayah menahanku. Mereka mengunciku di kamar. Mereka bilang ini demi kebaikanku. Mereka bilang kamu sudah terpengaruh Tante Mayang. Mereka bilang kamu akan meninggalkanku setelah semua harta itu ada di tanganmu. Jadi kamu memilih untuk percaya pada mereka, daripada pada istrimu. Natasha menyimpulkan fakta itu dengan pahit. Aku tidak tahu harus percaya siapa. Isak Indra. Aku bingung. Aku takut. Ibu bilang, jika aku tidak menuruti mereka, mereka akan hancur. Ayah akan dipenjara karena hutang. Ibu bilang, kita hanya perlu mengamankan kamu sementara. Setelah uangnya cair, mereka akan mengizinkanku menjemputmu dan Lala. Mereka bilang kita akan hidup bahagia. Kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaanku. Desis Natasha. Aku tahu aku salah. Indra tiba-tiba berlutut. Ia mencoba meraih tangan Natasha, tapi Natasha menarik tangannya dengan cepat. Indra bersujud di lantai, memegang ujung gamis Natasha. Malam itu, saat kalian diusir, aku ada di mobil itu. Akunya, suaranya teredam lantai marmer. Aku melihatmu di pinggir jalan. Menggendong Lala. Hujan baru saja reda. Kamu terlihat sangat hancur. Aku ingin melompat keluar. Aku ingin berlari memelukmu. Tapi ibu memegangiku. Ayah mengunci pintu mobil. Mereka bilang itu bagian dari sandiwara. Mereka bilang kamu akan dijemput oleh orang suruhan mereka, dan dibawa ke tempat aman. Tapi tidak ada yang menjemputku, kata Natasha. Suaranya setipis es. Aku menunggu di sana berjam-jam. Sampai akhirnya aku sadar, tidak akan ada yang datang. Aku tahu. Indra mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata dan ingus. Besoknya aku baru tahu mereka berbohong. Aku mengamuk. Tapi semuanya sudah terlambat. Mereka bilang mereka tidak tahu kamu di mana. 3 tahun ini, Natasha, 3 tahun aku hidup di neraka. Aku tidak boleh bertanya tentangmu. Setiap kali aku menyebut namamu atau nama Lala, ibu mengancam akan bunuh diri. Aku menjadi boneka mereka. Aku lemah. Aku pengecut. Aku suami terburuk di dunia. Ia menatap Natasha dengan permohonan yang begitu dalam. Tapi aku mohon, Natasha, beri aku satu kesempatan lagi. Bukan demi aku, demi Lala. Dia butuh seorang ayah. Aku akan lakukan apa saja. Aku akan bersaksi melawan orang tuaku. Aku akan ceraikan kamu jika kamu mau. Tapi izinkan aku bertemu Lala. Izinkan aku meminta maaf padanya. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Natasha menatap pria yang bersujud di kakinya. Pria yang telah menghancurkan kepercayaannya. Pengakuannya jujur. Rasa sakitnya nyata. Tapi, semua itu tidak cukup. Berdiri, Indra,
Perintah Natasha. Indra perlahan bangkit. Ia berdiri di depan Natasha, menunggu putusan. Kamu benar. Kamu lemah. Kamu pengecut, kata Natasha pelan namun tegas. Dan kelemahanmu itu adalah sebuah pilihan. Kamu memilih orang tuamu daripada keluargamu sendiri. Kamu memilih harta daripada cintamu. Pengakuanmu tidak mengubah apapun. Natasha, tolong. Tentang Lala, lanjut Natasha, memotong ucapan Indra. Dia memang butuh seorang ayah. Tapi dia tidak butuh ayah sepertimu. Dia butuh ayah yang kuat. Yang melindunginya. Bukan yang mengorbankannya demi ketakutannya sendiri. 3 tahun aku menjadi ayah sekaligus ibu untuknya. Dan kami baik-baik saja. Kamu tidak bisa sekejam ini, Natasha. Kejam? Natasha maju selangkah. Matanya menyala. Kamu mau bicara soal kejam? Kejam adalah membiarkan bayimu sendiri kedinginan di jalanan. Kejam adalah menuduh istrimu sendiri gila. Kejam adalah hidup dalam kemewahan palsu ini sementara kamu tahu anakmu mungkin tidak makan di luar sana. Jangan pernah bicara soal kejam padaku, Indra. Indra terdiam. Ia kalah. Natasha berjalan melewatinya menuju pintu. Pengacaraku memberimu 2 pilihan. Sekarang aku berikan pilihan ketiga untukmu secara pribadi. Kamu bisa tetap bersama orang tuamu, tenggelam bersama mereka. Atau, Natasha berhenti di ambang pintu, kamu bisa mengakui semuanya secara hukum. Bersaksi melawan mereka atas semua kejahatan mereka. Itu tidak akan membuatku kembali padamu. Itu tidak akan membuatmu bisa bertemu Lala. Lalu apa gunanya? Tanya Indra putus asa. Natasha menoleh sedikit. Itu akan menjadi satu-satunya bukti bahwa pernah ada sedikit saja kebaikan di dalam dirimu. Satu-satunya penebusan dosamu. Pikirkan itu. Natasha melangkah keluar dari rumah itu, kembali ke teras di bawah sinar matahari yang terik. Ia merasa seolah baru saja keluar dari kuburan. Ia menarik napas dalam-dalam. Tante Mayang menatapnya dengan cemas. Natasha mengangguk. Sudah selesai. Ia menatap pengacaranya. Waktu mereka 24 jam. Setelah itu, jika mereka masih di sini, panggil polisi. Kita sita semuanya. Ia kemudian berjalan menuruni tangga teras, menuju mobil, tanpa menoleh ke belakang lagi. Ia tidak perlu melihat Indra yang roboh di belakang pintu, menangis tanpa suara. Ia tidak perlu melihat Ibu Sukma yang menjerit histeris, atau Pak Haryono yang menatap kosong ke dinding. Babak itu sudah selesai. Permainan sudah dimenangkan. 24 jam berlalu dengan cepat bagi Natasha, namun terasa seperti keabadian bagi keluarga Pak Haryono. Mereka tidak tidur. Ibu Sukma menghabiskan malam dengan mengemasi perhiasan palsu dan tas-tas mahal KW-nya, sambil terus mengutuk Natasha dan Tante Mayang. Pak Haryono berusaha keras menghubungi koneksi-koneksinya, namun kabar tentang kejatuhannya rupanya menyebar lebih cepat daripada api. Tidak ada ban yang mau memberinya pinjaman. Tidak ada teman yang mengangkat teleponnya. Mereka terisolasi. Indra, setelah percakapannya dengan Natasha, mengunci diri di kamar. Ia tidak keluar, tidak makan, tidak bicara. Ia hanya duduk menatap dinding, memutar ulang setiap kata-kata Natasha. Lemah. Pengecut. Pilihan. Tepat pukul 11 siang keesokan harinya, Natasha tidak datang lagi. Ia tidak perlu. Yang datang adalah tim pengacara Tante Mayang, didampingi oleh jurusita pengadilan dan beberapa petugas keamanan. Mereka datang dengan truk pengosongan barang. Ibu Sukma mencoba melawan. Ia berdiri di ambang pintu, merentangkan tangannya. Ini rumah saya. Kalian tidak bisa masuk. Pergi kalian semua. Pengacara utama Tante Mayang hanya menunjukkan surat perintah pengadilan yang sudah dicap resmi. Paksa atau sukarela, Bu. Kami akan tetap masuk. Jika Anda menghalangi petugas, kami akan melakukan penangkapan atas tuduhan menghalangi proses hukum. Mendengar kata penangkapan, nyali Ibu Sukma menciut. Ia hanya bisa minggir, tubuhnya gemetar karena marah, saat para petugas itu mulai masuk. Mereka bekerja dengan cepat dan profesional. Mereka menyegel barang-barang berharga yang teridentifikasi dibeli dengan uang Natasha. Sofa kulit, televisi layar datar, lemari es 2 pintu, semuanya diangkut keluar. Jangan, itu milikku. Aku yang membelinya. Ibu Sukma menjerit, mencoba menahan petugas yang mengangkat guci keramik besar di sudut ruangan. Maaf, Bu. Menurut catatan kartu kredit yang sudah dibekukan, guci ini dibeli menggunakan kartu atas nama putra Anda, yang sumber dananya berasal dari rekening klien kami, kata pengacara itu dengan tenang. Kehancuran itu terjadi secara sistematis. Dalam waktu 3 jam,
rumah itu kosong melompong. Hanya tersisa pakaian-pakaian mereka yang teronggok di koper murah. Para tetangga di komplek elit itu menonton dari balik jendela mereka, berbisik-bisik. Pemandangan keluarga kaya yang tiba-tiba jatuh miskin adalah tontonan yang menarik. Reputasi mereka hancur lebur. Pak Haryono duduk di lantai ruang tengah yang kini kosong. Wajahnya menua 10 tahun dalam satu malam. Ia telah kehilangan segalanya. Rumah, bisnis, martabat. Ayo pergi dari sini, Pak, bisik Ibu Sukma, suaranya serak karena menangis dan berteriak. Pergi kemana? Tanya Pak Haryono kosong. Kita tidak punya apa-apa lagi. Saat itulah Indra turun dari lantai atas. Ia membawa tas ransel kecil. Matanya bengkak, tapi ada secercah keputusan di wajahnya. Sesuatu yang belum pernah dilihat orang tuanya. Indra, ayo, nak, kita pergi dari sini. Kita mulai lagi, kata Ibu Sukma, mencoba meraih anaknya. Indra menepis tangan ibunya. Tidak, Bu, tidak ada, kita, lagi. Ia berjalan melewati kedua orang tuanya. Kamu mau kemana, Indra? Tanya Pak Haryono, suaranya bergetar. Indra berhenti sejenak di ambang pintu. Aku mau ke kantor polisi. Aku mau menebus dosaku. Mata Ibu Sukma terbelalak ngeri. Apa? Kamu gila? Kamu mau memenjarakan orang tuamu sendiri? Indra menoleh. Orang tuaku sudah memenjarakanku dalam rasa bersalah selama 3 tahun. Natasha benar. Ini satu-satunya jalan. Anak durhaka, jerit Ibu Sukma, mencoba mengejarnya. Tapi Indra sudah melangkah keluar. Ia berjalan melewati truk Sita, melewati tatapan para tetangga, berjalan kaki meninggalkan komplek itu tanpa menoleh ke belakang. Ibu Sukma roboh di teras. Ia menangis sejadi-jadinya. Putranya, satu-satunya yang ia banggakan, telah meninggalkannya. Ia telah mengorbankan segalanya demi putranya, dan kini putranya sendiri yang akan menghancurkannya. Kejatuhan mereka tidak berhenti di situ. Pengakuan Indra menjadi paku terakhir di peti mati Ibu Sukma dan Pak Haryono. Dengan kesaksian Indra, ditambah bukti-bukti kuat dari Tante Mayang, surat kuasa palsu, rekaman bank, surat dokter jiwa palsu, kasus ini menjadi sangat mudah bagi tim Natasha. Proses hukum berjalan cepat. Natasha tidak perlu hadir. Semuanya diurus oleh Tante Mayang dan timnya. Ibu Sukma dan Pak Haryono mencoba menyewa pengacara, tapi tidak ada pengacara bagus yang mau membela kasus yang sudah pasti kalah tanpa bayaran. Mereka dinyatakan bersalah atas semua tuduhan. Penipuan, pemalsuan dokumen, persekongkolan untuk menguasai harta, dan pencucian uang. Berita ini masuk ke beberapa media bisnis. Nama baik Pak Haryono yang sudah hancur, kini benar-benar musnah. Di ruang sidang, Ibu Sukma yang sudah kehilangan akal sehatnya, mencoba menyerang meja jaksa. Ini semua bohong. Ini fitnah. Natasha yang gila. Dia yang menjebak kami. Hakim mengetuk palu dengan keras. Tenang. Natasha, yang memilih untuk melihat putusan itu dari jauh melalui siaran televisi di apartemen Tante Mayang, hanya menatap layar datar itu tanpa ekspresi. Di sebelahnya, Lala sedang asyik menggambar, tidak menyadari drama yang sedang berlangsung. Anda tidak terlihat bahagia, komentar Tante Mayang, sambil menyerahkan segelas jus pada Natasha. Natasha mematikan televisi. Aku tidak bahagia, Tante. Tapi aku lega. Ini sudah selesai. Mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan, kata Tante Mayang. Bagaimana dengan Indra? Tanya Natasha pelan. Dia bersaksi penuh, jawab Tante Mayang. Pengacaranya bilang, karena kerjasamanya, hukumannya akan jauh lebih ringan. Mungkin hanya beberapa tahun masa percobaan, atau pelayanan sosial. Dia tidak akan dipenjara seperti orang tuanya. Natasha mengangguk. Ia tidak tahu harus merasakan apa tentang Indra. Ia sudah tidak lagi membencinya. Yang tersisa hanyalah rasa kasihan. Ia kemudian berdiri dan berjalan ke balkon. Ia menatap kota yang terbentang di bawahnya. 3 tahun lalu, ia adalah salah satu titik kecil yang berjuang di jalanan di bawah sana. Sekarang, ia melihat semuanya dari atas. Ia telah kembali. Bukan hanya mengambil hartanya, tapi juga mengambil kembali hidupnya. Hari pembacaan vonis adalah hari yang mendung, seolah langit Jakarta ikut merasakan ketegangan yang menggantung di ruang pengadilan negeri. Ruangan itu penuh. Di satu sisi, ada bangku untuk publik dan pers. Berita tentang perebutan warisan triliunan rupiah dengan modus menuduh ahli waris gila, telah menjadi santapan lezat bagi media. Di sisi lain, duduk para terdakwa. Ibu Sukma, Pak Haryono, dan Indra. Natasha memutuskan untuk datang.
Tante Mayang sudah menyarankannya untuk tidak usah hadir. Untuk apa mengotori mata dan telinga dengan drama mereka? Tapi Natasha bersikeras. Ini bukan untuk balas dendam. Ini untuk penutupan. Ia perlu melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa babak ini benar-benar berakhir. Ia perlu mendengar palu hakim diketuk sebagai tanda keadilan telah ditegakkan. Ia meninggalkan Lala di apartemen bersama Tante Mayang dan pengasuh baru, mengatakan pada putrinya bahwa ibu harus pergi bekerja sebentar. Ia datang hanya didampingi satu pengacara seniornya, duduk di barisan paling depan, tepat di belakang meja jaksa. Hijabnya hari ini berwarna abu-abu gelap, serasi dengan setelan kerjanya yang simpel namun berwibawa. Ia duduk tegak, punggungnya lurus. Ia tidak menoleh ke belakang, di mana Indra dan orang tuanya duduk. Tapi ia bisa merasakan tatapan mereka. Ia bisa merasakan kebencian yang memancar dari Ibu Sukma, keputusasaan dari Pak Haryono, dan tatapan penuh penyesalan dari Indra. Sidang dimulai. Jaksa penuntut umum membacakan tuntutannya, membeberkan semua bukti kejahatan mereka dengan rinci. Surat kuasa palsu, percobaan penipuan terhadap lembaga perbankan, persekongkolan jahat, laporan medis palsu, penyerobotan aset, penggelapan dana. Daftarnya panjang. Setiap poin yang dibacakan adalah paku yang menancap pada peti mati hukum mereka. Ibu Sukma terus bergumam tidak jelas, menyebut semua itu fitnah. Pak Haryono hanya menunduk dalam. Wajahnya yang dulu angkuh kini kuyu dan kosong. Ia telah kehilangan segalanya, dan kini ia hanya menunggu sisa hidupnya dihabiskan di balik jeruji. Indra, yang duduk sedikit terpisah, tampak pasrah. Pengacaranya telah melakukan pembelaan terbaik, menyoroti perannya sebagai saksi kunci yang bekerja sama, yang membongkar kejahatan orang tuanya sendiri. Ia telah mengakui segalanya tanpa paksaan. Akhirnya, majelis hakim membacakan putusannya. Suara hakim ketua terdengar berat dan tegas. Menimbang, dan memutuskan. Menyatakan terdakwa 1, Tuan Haryono, dan terdakwa 2, Nyonya Sukma, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persekongkolan jahat, pemalsuan dokumen, dan percobaan penipuan secara berencana. Jantung Natasha berdebar. Menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa 1, Tuan Haryono, selama 12 tahun penjara. Dan terdakwa 2, Nyonya Sukma, selama 15 tahun penjara. 15 tahun. Tidak aak. Jeritan Ibu Sukma memecah keheningan ruang sidang. Ia melompat berdiri, matanya liar. Itu tidak adil. Hakim, Anda dibayar perempuan itu, kan? Dia yang gila. Dia, bukan saya. Dia tukang fitnah. Petugas keamanan segera memegangi Ibu Sukma yang meronta-ronta. Ia menunjuk-nunjuk ke arah Natasha yang duduk tenang. Kamu iblis berhijab. Kamu menantu durhaka. Kamu yang menghancurkan keluarga saya. Kamu akan dikutuk. Kamu dan anakmu akan sengsara. Kutukan saya tidak akan pernah lepas darimu. Natasha hanya menatapnya. Kutukan? Kutukan apa lagi yang lebih berat dari apa yang telah ia lalui? Wanita di depannya itu sudah kehilangan akal sehatnya. Pak Haryono, di sebelahnya, tidak bereaksi. Ia hanya memejamkan matanya saat hukuman 12 tahun itu dijatuhkan. Ia menerima nasibnya. Kemudian, hakim beralih ke Indra. Selanjutnya, untuk terdakwa 3, Tuan Indra. Menimbang statusnya sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator, yang telah dengan jujur mengakui perbuatannya dan membantu membongkar tindak pidana. Majelis hakim memutuskan, menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 tahun. Jantung Indra mencelos. 3 tahun. Namun, hukuman tersebut tidak perlu dijalani di dalam lembaga pemasyarakatan. Diganti dengan hukuman percobaan selama 5 tahun, dengan kewajiban melapor dan melakukan pelayanan sosial di panti asuhan yang ditunjuk selama 1000 jam. Palu diketuk. Natasha menghela napas panjang. Selesai. Keadilan, dalam bentuk apapun, telah diputuskan. Ibu Sukma digiring keluar sambil terus berteriak dan mengumpat. Pak Haryono berjalan gontai, seolah jiwanya telah tercerabut dari raga. Indra tetap duduk terpaku di kursinya, bahkan setelah hakim pergi. Ia bebas, namun tidak merasa bebas. Ia telah kehilangan segalanya. Kehormatan, keluarga, dan wanita yang ia cintai. Natasha berdiri. Ia tidak ingin berlama-lama di tempat itu. Ia ingin segera pulang, memeluk Lala, dan membersihkan dirinya dari aura negatif tempat ini. Ia berjalan keluar dari ruang sidang. Pengacaranya mengikutinya dari belakang, melindunginya dari beberapa wartawan yang mencoba mengambil gambar. Natasha. Sebuah suara memanggilnya.
Suara yang sangat ia kenal. Natasha berhenti di lorong pengadilan yang ramai. Ia berbalik. Indra berlari kecil ke arahnya. Wajahnya basah oleh air mata. Dua orang petugas mengawasinya, tapi tidak menahannya. Natasha, tunggu, pinta Indra, napasnya tersengal. Natasha menatapnya. Ia menunggu. Terima kasih, bisik Indra. Natasha mengerutkan kening. Terima kasih untuk apa? Aku tahu, hukuman percobaan ini, pengacaramu pasti tidak memberatkanku. Kamu pasti yang memintanya. Terima kasih. Natasha menggeleng pelan. Aku tidak meminta apa-apa, Indra. Aku hanya meminta keadilan. Hukumanmu adalah hasil dari pilihanmu sendiri untuk akhirnya berkata jujur. Itu penebusanmu. Bukan dariku. Tapi, Natasha. Indra melangkah lebih dekat. Ia terlihat sangat hancur. Setelah ini, bolehkah aku bertemu Lala? Sekali saja. 5 menit. Aku hanya ingin melihatnya. Ini adalah pertanyaan yang Natasha tahu akan datang. Pertanyaan yang paling ia takuti sekaligus paling ia siapkan. Ia menatap Indra. Ia melihat pria yang sama yang berlutut di kakinya di rumah itu. Pria yang memohon. Tidak, Indra, jawab Natasha, suaranya lembut namun setegas baja. Kenapa? Rintih Indra. Dia anakku juga. Aku sudah dihukum. Aku sudah kehilangan segalanya. Kenapa kamu setega ini? Ini bukan tentang tega atau tidak. Ini tentang dia, kata Natasha. Lala sekarang berumur 3 tahun. 3 tahun pertama dalam hidupnya, ayahnya tidak ada. 3 tahun pertama, yang dia tahu hanyalah ibunya yang berjuang untuknya. Sekarang, hidupnya baru saja dimulai. Dia bahagia. Dia aman. Aku tidak akan membiarkan apapun, atau siapapun, yang berpotensi merusak kebahagiaannya. Dan kamu, Indra, kamu adalah luka. Aku bisa sembuhkan luka itu. Aku akan jadi ayah yang baik. Kamu tidak bisa, potong Natasha. Kamu tidak bisa menjadi ayah yang baik sekarang. Kamu harus menyembuhkan dirimu sendiri dulu. Selama 5 tahun ke depan, fokuslah pada hukumanmu. Fokuslah pada pelayanan sosialmu. Belajarlah menjadi manusia yang utuh dulu. Belajarlah untuk tidak menjadi lemah. Indra terdiam. Kata-kata Natasha menamparnya lebih keras daripada vonis hakim. Lalu kapan? Bisik Indra putus asa. Kapan aku bisa bertemu dengannya? Natasha menatap lorong panjang di depannya. Ia menarik napas. Mungkin suatu hari nanti. Saat Lala sudah cukup besar untuk mengerti. Saat dia bertanya tentangmu, dan aku bisa menceritakan segalanya, termasuk kebenaran bahwa ayahnya akhirnya memilih melakukan hal yang benar. Saat itu, aku akan membiarkan dia yang memutuskan apakah dia mau bertemu denganmu atau tidak. Itu adalah haknya. Indra menunduk. Ia mengerti. Itu adalah jawaban paling adil yang bisa ia harapkan. Natasha berbalik. Aku harus pergi. Lala menungguku. Natasha? Panggil Indra sekali lagi. Natasha berhenti, tapi tidak menoleh. Aku akan selalu mencintaimu. Dan aku akan menunggu. Sampai kapanpun. Natasha memejamkan matanya sejenak. Cintamu adalah harga yang terlalu mahal untukku, Indra. Selamat tinggal. Ia melangkah pergi. Kali ini ia tidak berhenti. Ia berjalan melewati kerumunan wartawan, melewati pintu kaca pengadilan, dan melangkah keluar menuju cahaya matahari yang entah kenapa kini terasa lebih hangat. Ia tidak menoleh ke belakang untuk melihat Indra yang merosot ke dinding lorong, menangis dalam diam, sendirian di tengah keramaian. Di ujung jalan, ia mendengar suara sirene mobil tahanan yang menjauh, membawa Ibu Sukma dan Pak Haryono menuju takdir mereka. Harga sebuah pengkhianatan telah lunas terbayar. 2 tahun berlalu sejak hari itu. Rumah megah peninggalan orang tua Natasha di Jalan Elang nomor 1 kini telah berubah total. Warna dinding krem yang kusam telah diganti dengan warna putih gading yang elegan. Taman yang dulu kering kini rimbun dengan bunga mawar dan melati. Di sore hari, tawa riang seorang anak perempuan sering terdengar dari halaman belakang. Rumah itu tidak lagi menyimpan aura pengkhianatan. Ia telah menjadi rumah yang penuh kehangatan, cinta, dan harapan baru. Natasha, kini di usia akhir 20-an, telah bertransformasi sepenuhnya. Ia adalah presiden direktur dari perusahaan properti dan ekspor peninggalan ayahnya. Ia tidak hanya mengambil alih, tapi membangunnya kembali dari sisa-sisa dan kini ia kembangkan menjadi lebih besar. Hari ini, ia memimpin rapat dewan direksi. Di ruangan yang dipenuhi pria-pria parubaya yang menatapnya penuh hormat, Natasha berdiri di depan,
mempresentasikan rencana ekspansi bisnis ke pasar Eropa. Hijab sutra berwarna biru tua membingkai wajahnya yang tenang dan percaya diri. Ia berbicara dengan lugas, jelas, dan tajam. Setiap data ia kuasai. Setiap pertanyaan ia jawab dengan argumen yang tak terbantahkan. Ia bukan lagi wanita lemah yang diusir dari rumah. Ia adalah seorang pemimpin. Tante Mayang, yang duduk di salah satu kursi dewan sebagai penasihat senior, menatap keponakannya dengan bangga. Ia tahu, Natasha telah melampaui ekspektasinya. Ia bukan hanya mewarisi harta, tapi ia mewarisi kecerdasan dan ketangguhan kedua orang tuanya. Ia dikenal sebagai pemimpin yang adil. Pengalamannya hidup susah selama 3 tahun, membuatnya sangat menghargai kerja keras orang lain. Ia memastikan semua karyawannya mendapatkan gaji yang layak, tunjangan kesehatan yang baik, dan lingkungan kerja yang penuh hormat. Ia ingat betul bagaimana rasanya bekerja banting tulang tanpa penghargaan. Ia tidak membiarkan kekayaan mengubahnya. Ia tetap Natasha yang sederhana dalam sikap, namun tangguh dalam prinsip. Setelah rapat ditutup dengan tepuk tangan meriah, Natasha kembali ke ruang kerjanya yang luas. Ia melepas blazernya, menyisakan blus sederhana di baliknya. Ia melihat bingkai foto di mejanya. Fotonya sedang tertawa sambil menggendong Lala di taman. Di sebelahnya, ada foto almarhum ayah dan ibunya. Natasha tersenyum. "Ayah, ibu, aku harap kalian bangga," bisiknya. Sore itu, ia pulang tepat waktu. Tidak ada lembur. Baginya, waktu setelah pukul 5 sore adalah milik Lala sepenuhnya. Ia sampai di rumah bersamaan dengan bus sekolah Lala. Ibu, seorang anak perempuan berusia 5 tahun, cantik dan ceria, berlari keluar dari gerbang, langsung memeluk kaki Natasha. "Halo, sayang," Natasha tertawa, mengangkat tubuh mungil itu ke dalam gendongannya. "Bagaimana sekolah hari ini?" "Lala dapat bintang 5, Bu." Lala bisa menggambar pelangi, cerocos Lala. "Anak pintar." Natasha mencium pipi putrinya. Mereka berjalan bergandengan tangan ke taman belakang, di mana Tante Mayang sudah menunggu dengan teh hangat dan biskuit. Mereka menghabiskan sisa sore itu dengan tawa dan cerita. Lala tidak pernah bertanya lagi tentang ayahnya. Dunianya sudah lengkap. Dia punya ibu, dia punya nenek Mayang, begitu ia memanggil Tante Mayang, dan dia punya banyak cinta. Di tempat lain di kota yang sama, di sebuah penjara yang pengap, pemandangan yang jauh berbeda tersaji. Di sel sempit, Ibu Sukma dan Pak Haryono sedang makan malam jatah penjara. Rambut Ibu Sukma sudah memutih, wajahnya penuh kerutan kebencian. "Ini semua salahmu," desis Ibu Sukma pada suaminya. "Kalau saja kamu tidak serakah. Kalau saja kamu dengar kataku dari awal." Pak Haryono, yang kini lebih kurus dan pendiam, hanya menatap nasi di piringnya. "Sudahlah, Sukma, diamlah. Kita akan di sini untuk waktu yang lama. Menyalahkan tidak akan mengubah apapun. Aku tidak akan diam. Ini semua salah perempuan itu. Aku akan membalasnya suatu hari nanti." Pak Haryono menghela napas. Istrinya tidak pernah berubah. Mereka terjebak di sana, tidak hanya oleh tembok penjara, tapi juga oleh kebencian mereka sendiri. Itulah karma mereka yang sesungguhnya. Dan di sudut lain kota, di sebuah kafe kecil yang ramai, seorang pria kurus dengan kemeja flanel sedang membersihkan meja. Itu Indra. Setelah menyelesaikan masa percobaannya, ia menolak untuk kembali ke dunia bisnis. Ia memilih hidup sederhana, jauh dari sorotan. Ia bekerja sebagai manajer di kafe kecil itu. Ia menyewa kamar kos sederhana. Hidupnya kini diisi dengan bekerja, beribadah, dan menjalani sisa hari-harinya dalam kesunyian. Penebusan dosanya ia jalani dalam diam, menerima takdir bahwa ia telah kehilangan hal paling berharga dalam hidupnya. Hari itu, seorang pelanggan meninggalkan majalah bisnis di meja. Indra mengambilnya untuk dibuang. Matanya terpaku pada sampul depan. Foto Natasha. Ia tersenyum tipis, senyum yang penuh dengan rasa sakit dan kekaguman. "Kamu berhasil, Natasha," bisiknya. Ia melipat majalah itu, lalu kembali bekerja, melanjutkan hidupnya yang sederhana. Kembali ke taman di Jalan Elang. Matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan warna oranye dan ungu yang indah. Natasha sedang mendorong ayunan untuk Lala. "Lebih tinggi, Ibu, lebih tinggi," tawa Lala. Natasha mendorong ayunan itu sambil tersenyum. Ia menatap putrinya, sumber kekuatannya. Ia menatap rumahnya yang damai. Ia menatap langit senja. 3 tahun lalu, di jam yang sama, ia berdiri di halte bus, putus asa dan kelelahan. Sekarang, ia berdiri di tamannya sendiri, sebagai pemenang. Hidupnya tidak sempurna.
Ia adalah seorang ibu tunggal dengan masa lalu yang kelam. Tapi ia utuh. Ia kuat. Ia menemukan kebahagiaannya bukan dari seorang pria atau dari harta, tapi dari dalam dirinya sendiri, dari cintanya pada putrinya, dan dari kemampuannya untuk bangkit dari kehancuran. Fajar yang baru telah tiba untuk Natasha dan Lala. Dan kali ini, langitnya cerah tanpa awan, 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 cerah tanpa awan,